Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilam Hasifa dengan NIM 230051128 dan rekan saya Raihan Munandra dengan NIM 2300597 akan menjelaskan dan berpresentasikan materi andragogi kami dengan indikator memahami orang dewasa. Kita masuk pada materi pertama, yaitu batasan kedewasaan yang dibacakan oleh saya sendiri. Dewasa secara biologis. Seorang individu telah mengalami kematangan dalam melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya pada usia 12-16 tahun. Karena memang pada saat usia tersebut, jika individu telah berada dalam masa pubertas, di mana organ-organ kelamin manusia pada usia tersebut telah aktif berfungsi dan berperan sebagaimana individu yang telah dewasa lainnya. Dewasa secara sosiologis. Dalam masyarakat yang serba kompleks dan modern, diperlukan masa yang panjang untuk belajar supaya mampu mandiri dalam masyarakat itu. Ada kalanya saat berumur 23 tahun, yang sedang berada di bangku perkuliahan yang sepenuhnya dibiayai oleh orang tuanya. Dengan kata lain, individu tersebut yang telah berusia 23 tahun. Meskipun badannya telah dewasa, akan tetapi ekonomi dan sosial budayanya masih tergantung kepada orang tuanya. 3. Dewasa secara pedagogis. Contohnya dalam masyarakat sederhana seperti kehidupan nelayan di pulau yang terpencil, di mana tugas si bapak adalah sebagai nelayan yang sangat sederhana, yakni menangkap ikan di laut dengan menggunakan perahu serta alat menangkap ikan yang sederhana pula. Dalam kondisi yang demikian, si anak laki-laki yang berumur 14 tahun telah mampu mandiri pula sebagaimana ayahnya dalam hal menangkap ikan. Selanjutnya, dewasa secara psikologis. Seseorang dikatakan telah dewasa secara psikologis karena ia telah dapat mengarahkan diri sendiri, tidak terikat kepada orang lain, dan dapat bertengkar terhadap tindakannya sendiri, mandiri, serta dapat mengambil keputusan sendiri. Selanjutnya, dewasa secara hukum. Terdapat berbagai undang-undang dan peraturan yang memberikan definisi hukum tentang kapan seseorang dikatakan dewasa, seperti batas usia untuk memperoleh dan mendapatkan SIM, atau menjadi bagian dari sistem peradilan dewasa. Baik, materi selanjutnya adalah fase dewasa dan tugas perkembangannya, yang akan dibacakan oleh rekan saya Rehan. Saya akan melanjutkan materi dari Nilam yang berjudul tentang fase dewasa dan tugas perkembangannya. Ciri-ciri perkembangan pada dewasa awal. 1. Independen. Pada tahap ini, seseorang mulai mengembangkan rasa mandiri dan mengajar kebebasan pribadi. 2. Belajar dan berkembang. Individu cenderung aktif mengejar pendidikan, mengembangkan diri, dan eksplorasi minat pribadi. 3. Menentukan identitas. Mengkonstitusikan identitas mereka dalam pekerjaan, hubungan, dan nilai-nilai hidup. Tugas perkembangan pada dewasa awal. 1. Memperoleh kemandirian finansial. 2. Memperkuat relasi sosial. 3. Mengembangkan keterampilan hidup. Ciri-ciri perkembangan pada masa setengah baya. 1. Penuh dengan pengalaman. 2. Perhatian terhadap kesehatan. 3. Pertumbuhan profesional. Tugas perkembangan pada masa setengah baya. 1. Perspektif yang baru. Individu mencari makna baru dalam hidup dan mungkin mengubah tujuan dan nilai-nilai mereka berdasarkan pengalaman. 2. Mendukung generasi berikutnya. Memahami peran penting dalam pembimbing dan mendukung generasi muda dan menciptakan fondasi kuat untuk masa yang akan datang. 3. Menggali potensi kreatif. Menggunakan masa setengah baya untuk mengeksplorasi minat dan bakat kreatif yang belum dikembangkan. Ciri-ciri perkembangan pada dewasa akhir. 1. Fleksibilitas pikiran. Individu dapat menerima dengan mudah perubahan dan menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. 2. Kecerdasan emosional. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap emosi mereka sendiri dan orang lain dan kemampuan untuk mengelola emosi tersebut. 3. Penyelesaian konflik damai. Keterampilan yang kuat dalam mengatasi konflik dengan cara yang baik.
membangun, dan bermakna bagi semua pihak yang terlibat. Sekian dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.